Transformasi dunia pendidikan tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi digital. Dengan maksimalisasi Indonesia masih digital dan masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah yang lebih baik dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anitin Asmara Palintan, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Anjenab dengan NIM 2320203886231009, mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam semester 6. Dalam kesempatan ini, saya berperan sebagai kepala madrasah yang baru dilantik yang akan menyampaikan visi kepemimpinan di hadapan Dewan Guru, wali murid, dan tokoh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu dengan sebuah amanah besar. Amanah untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan Islam yang bukan hanya bertugas mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mereka. Sebelum saya menyampaikan visi kepemimpinan, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Apa arti keberhasilan pendidikan jika anak-anak kita memiliki akademik yang tinggi tetapi kehilangan rasa hormat kepada orang tua dan gurunya? Apa arti kemajuan teknologi jika generasi muda mampu mengakses seluruh informasi dunia, tetapi tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kita sedang menghadapi sebuah tantangan besar dalam dunia pendidikan Islam, yaitu bagaimana kita membangun generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, isu yang saya angkat dalam orasi ini adalah penguatan kurikulum berbasis akhlak di era digital. Hadirin yang saya hormati, kita tidak dapat menolak perkembangan zaman. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita belajar melalui internet, berkomunikasi melalui media sosial, dan memperoleh informasi hanya dengan sentuhan jari. Perkembangan ini tentu membawa banyak manfaat. Teknologi membantu proses pembelajaran menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih luas jangkauannya. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, kita juga menyaksikan berbagai tantangan yang semakin nyata. Kita melihat maraknya perundungan di media sosial, menurunnya etika dalam berkomunikasi, penyebaran berita bohong, serta semakin berkurangnya budaya menghormati guru dan orang tua. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual. Pendidikan harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Sebagai pemimpin madrasah, saya memiliki visi mewujudkan madrasah yang unggul, menghasilkan generasi berprestasi, berkarakter Islami, dan mampu menghadapi di era digital dengan akhlak yang mulia. Visi ini bukan sekadar kalimat yang dipajang di dinding madrasah. Visi ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan komitmen bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 4 komitmen kepemimpinan yang akan menjadi prioritas utama. Komitmen pertama, menjadikan akhlak sebagai pondasi pendidikan. Selama ini, banyak orang menganggap pendidikan akhlak hanya menjadi tugas guru pendidikan agama Islam. Saya tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut saya, pendidikan akhlak adalah tanggung jawab seluruh warga madrasah. Setiap guru adalah pendidik karakter. Guru matematika dapat mengajarkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Guru bahasa dapat mengajarkan kesantunan dalam berbicara. Guru IPA dapat menanamkan rasa syukur terhadap kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dengan demikian, pendidikan akhlak tidak hanya diajarkan dalam teori, tetapi dipraktikkan dalam seluruh aktivitas pembelajaran.
Komitmen yang kedua, membangun budaya madrasah yang islami. Akhlak tidak lahir hanya dari ceramah. Akhlak lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk membangun budaya madrasah yang islami. Budaya salam ketika bertemu, budaya disiplin waktu, budaya menjaga kebersihan, budaya menghormati guru, dan budaya saling membantu sesama. Saya ingin setiap peserta didik merasakan bahwa madrasah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika budaya positif tumbuh dalam lingkungan madrasah, maka karakter pendidik akan terbentuk secara islami. Komitmen yang ketiga, literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Hadirin yang saya hormati, hari ini hampir semua peserta didik memiliki telepon pintar, tetapi mereka hidup berdampingan dengan media sosial setiap hari. Kita tidak bisa hanya melarang mereka menggunakan teknologi. Yang harus kita lakukan adalah membimbing mereka agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Karena itu, saya akan menghadirkan program literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Peserta didik akan dibekali pemahaman tentang etika bermedia sosial, cara menyaring informasi, pentingnya menjaga privasi, serta tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi. Saya ingin peserta didik memahami bahwa apa yang mereka tulis di dunia digital juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi harus menjadi sarana kebaikan, bukan sarana penyebaran keburukan. Komitmen yang keempat, memperkuat kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan pendidikan tidak mungkin dicapai oleh madrasah sendirian. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Madrasah, keluarga, dan masyarakat harus berjalan dalam satu tujuan yang sama. Karena itu, saya mengajak seluruh murid untuk menjadi mitra aktif dalam pendidikan anak-anak kita. Mari kita saling berkomunikasi, saling mendukung, dan saling mengingatkan. Anak-anak membutuhkan teladan yang konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika madrasah dan keluarga bekerja sama, maka proses pendidikan akan menjadi lebih efektif dan berdampak besar bagi perkembangan peserta didik. Hadirin yang saya hormati, saya menyadari bahwa mewujudkan visi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Mungkin dari keterbatasan sarana dan prasarana, mungkin ada perbedaan pandangan, mungkin ada hambatan yang membuat kita merasa lelah. Namun saya percaya bahwa setiap perubahan besar selalu dilalui dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Sebagai kepala madrasah, saya tidak menjanjikan hasil yang instan, tetapi saya berjanji untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat melayani. Saya berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang terbuka terhadap kritik, menerima masukan, dan selalu mengutamakan kepemimpinan peserta didik. Karena bagi saya, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan. Kepemimpinan adalah amanah. Kepemimpinan adalah pengabdian. Dan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain. Sebelum saya mengakhiri orasi ini, saya ingin mengajak seluruh dewan guru, tenaga kependidikan, wali murid, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun masa depan pendidikan Islam yang lebih baik. Mari kita hadirkan madrasah yang tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi yang jujur ketika diawasi, generasi yang menghormati guru dan orang tua, generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat,